Halo sahabat Soekarnois, jumpa lagi dengan saya Roso Daras dari Bung Karno The Other Stories. Saya masih berada di sekitar areal Masjid Kebanggaan Bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal. Istiqlal artinya adalah kebebasan atau kemerdekaan. Guys, saya pada episode kali ini ingin menggambarkan bahwa benar bahwa proses pembangunan Masjid Istiqlal sejak di istilahnya pencanangan pertama atau peletakan batu pertama pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno dan selesai tahun 1978 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto itu memakan waktu 17 tahun. Tapi kalau kita tambahkan lagi dari proses sebelum gagasan itu dilaksanakan, maka akan ketemu waktu yang jauh lebih lama lagi. Sebab gagasan pembangunan Masjid Istiqlal itu sudah dicetuskan oleh Soekarno pada tahun 1953, sahabat Soekarnois. 1953 itu tercetus untuk membuat masjid yang terbesar. Karena tahu bahwa Indonesia komunitas muslim terbesar, maka membangun masjid sebagai salah satu ikon dari sebuah bangsa yang mayoritas Islam itu menjadi satu obsesi bagi Bung Karno. Itu tahun 1953 dan kemudian direalisasikan tahun berikutnya 1954 dengan mendirikan Yayasan Masjid Istiqlal. Dan yang mengetuai waktu itu nggak main-main, Cokroaminoto langsung, yaitu guru mahagurunya Bung Karno, gitu loh. Dan itu proses keseluruhannya. Sehingga kalau kita lihat sejak tahun 153 digagas, kemudian baru dicanangkan peletakan batu pertama tahun 61, maka ada bentang waktu yang cukup lama sejak masjid digagas sampai masjid ini mulai pembangunannya. Nah, ada yang menarik. Kalau Anda orang Jakarta atau kalau Anda pernah datang ke Istiqlal, pasti akan melihat sebuah bangunan yang tidak kalah megahnya adalah bangunan gereja katedral. Lokasi gereja ini persis berdampingan dengan Masjid Istiqlal, persis sekali. Dan oleh Soekarno justru ini dianggap sebagai satu hal yang lebih bagus untuk mencitrakan atau merepresentasikan kerukunan umat beragama yang memang dari dulu tidak pernah terusik, selalu rukun. Dan Anda tahu arsitek dari Masjid Istiqlal juga seorang Kristen, Frederick Silaban, ya, orang Sumatera Utara. Dialah yang memenangkan sayembara pembuatan arsitek atau desain Masjid Istiqlal. Jadi proses sayembaranya pada tahun 1955 atau 56 gitu loh, selama sekian tahun. Sahabat Soekarno tahu berapa hadiahnya? Rp75. Jadi Rp75.000 itu. Tapi Anda ingat, itu kan tahun 50-an ya. Jadi kalau sekarang sih mungkin sudah bisa setara dengan entah 7,5 miliar gitu loh. Atau paling tidak pasti ya miliaran nilainya ya. Itu ketika itu. Dan dia memenangkan Silaban, Frederick Silaban. Ini kisah tentang rancangan pembangunan Masjid Istiqlal yang waktu itu diadakan tahun 55 lomba rancangannya. Dan Soekarno sendiri sebagai apa istilahnya ketua Dewan Juri, kemudian anggota Dewan Juri dari lomba karya desain Masjid Istiqlal itu ada beberapa nama, diantaranya adalah Profesor Insinyur Ruseno, dia seorang juga arsitek yang juga cukup terkenal. Insinyur Haji Juanda, dia juga pernah jadi Perdana Menteri. Lantas ada Profesor Insinyur Suwardi, kemudian ada Hamka, Anda tahu Hamka, dan ada Abu Bakar Aceh, serta yang terakhir adalah Umar Hussein Amin. Ini adalah para anggota juri waktu lomba sayembara desain Masjid Istiqlal yang ketua Dewan Jurinya adalah Presiden Soekarno ketika itu. Nah, ini
beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada episode yang ketiga. Kemudian dari hasil sayembara tadi kemudian diotak-atiklah oleh satu tim dan Soekarno sebagai ketua pengarah teknik. Kemudian peletakan atau pencanangan batu pertama pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan pada tanggal 24 Agustus tahun 1961. 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW waktu itu. Nah, sampai di sini episode Istiqlal yang ketiga. Saya akan sambung dengan Istiqlal, masih tentang Istiqlal karena masih ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke sahabat Soekarno semua. Tetap pantengin dan tunggu tayangan berikutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Bung Karno The Other Stories. Sekian, terima kasih, salam.